Halo, kali ini kita akan masuk ke dalam materi analisis komponen utama ya, untuk materi pertemuan ke-8. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tujuan kuliah analisis berubah ganda itu salah satunya adalah untuk mereduksi variabel atau dimensi variabel ya. Dimana inilah metode analisis komponen utama yang bisa digunakan untuk mereduksi variabel tersebut. Nah, saya akan sampaikan outline dari materi analisis komponen utama ini. Mengenai slide-nya, ini bisa kalian dapatkan di PPT slide share saya ya. Ini adalah buatan dari mahasiswa saya. Jadi yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai konsep dari analisis komponen utama tersebut, lalu bagaimana penghitungannya. Setelah itu, bagaimana kita membaca hasil dari output yang dihasilkan oleh analisis komponen utama ini, dan kemudian bagaimana kita mengimplementasikan metode ini ya ke dalam praktek atau data yang kita miliki. Nah, jadi analisis komponen utama ini ilustrasinya adalah seperti berikut ya. Ketika kita ingin mendeskripsikan seseorang apakah dia cantik atau tidak, ada beberapa ukuran yang bisa kita gunakan. Misalnya adalah jenis hidungnya, ya, kemudian juga bisa jenis kulitnya, dan bisa juga tipe rambutnya seperti apa, ya. Tetapi kalau misalkan kita langsung mengatakannya dengan kata cantik, maka setiap orang bisa membayangkan, oh, kata cantik itu berarti tipe hidungnya mancung, mungkin lalu kulitnya halus, rambutnya bagus gitu ya. Itu deskripsi kalau kita mendengarkan kata cantik. Nah, demikian dengan komponen utama ini. Jadi apabila kita memiliki sekelompok variabel, variabel X ya, maka variabel X itu misalkan ada banyak puluhan, maka komponen utama ini akan menggantikan puluhan variabel tersebut dengan cukup satu komponen utama saja. Dia sudah mewakili karakteristik dari seluruh variabel tersebut, ya. Kenapa analisis komponen utama ini penting kita pelajari? Karena dalam kenyataannya, mungkin kalian di dalam PKL-nya itu kan kalian sudah memiliki kuesioner untuk mengumpulkan banyak variabel ya. Nah, bagaimana kita bisa mendeskripsikan secara singkat dari seluruh isian kuesioner tersebut, di mana syaratnya kita akan menerapkan komponen utama itu adalah apabila antar variabel X-nya tadi itu saling berhubungan ya. Kan setiap pertanyaan atau setiap variabel itu bisa saja saling berhubungan yang cukup kuat antar variabelnya. Nah, komponen utama ini mencoba untuk mengumpulkan variabel-variabel yang memiliki korelasinya yang kuat tadi menjadi hanya satu komponen utama saja yang sudah mewakili seluruh variabel yang tadi. Ya, dengan syarat variabel-variabel tadinya itu korelasinya tinggi ya. Atau kita bisa bilang variabel tersebut kalau korelasinya tinggi berarti dia mirip. Nah, kalau mirip-mirip nggak usah kan kita pakai semuanya, cukup satu. Ya, satu itu bisa dengan komponen utama. Seperti itu. Nah, jadi pengertian dari komponen utama itu adalah kita ingin mentransformasi ya sehimpunan variabel asal ke dalam satu kombinasi linear dari variabel asal tadi yang kita sebut sebagai komponen utama, ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Misalkan kita memiliki variabel asal vektor X ini yang terdiri dari P perubahan acak, ditulisnya seperti ini. Jadi X1 ini adalah variabel pertama, X2 variabel kedua, sampai XP variabel ke P, yang memiliki rata-ratanya adalah vektor mu masing-masing untuk setiap variabelnya, dan matriks varians covariance untuk varians dari seluruh variabel tersebut, dan ada matriks korelasi dengan lambang rho ya, ukurannya P kali P. Oke, nah komponen utama itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Y sama dengan AX, ini adalah kombinasi linear dari X ya. Dimana kalau misalkan kita uraikan, Y ini, vektor Y ukurannya adalah P kali 1, ya seperti ini. Lalu A-nya itu adalah nilai konstantanya dari kombinasi linear tersebut. Kan misalkan awalnya adalah seperti ini ya. A1 X1 ditambah A2 X2
sama sampai dengan AP XP. Seperti ini kan kombinasi linearnya. Lalu ada juga Y2 sama A1X1 plus A2X2 plus sampai dengan APXP. Oke. Terus ya, sampai Y ini sebanyak YP juga. Nah, ini adalah isian dari matriks A. Ya, kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini A11 ini menunjukkan dari Y-nya ini ya. Kita tulis di depannya sini. Untuk setiap konstantanya. Ya, berarti ini adalah P. Oke, yang ini variabel kedua ya. Nah, Y ini sendiri apa sih? Nah, Y ini adalah komponen utamanya. Ini adalah komponen utamanya. Kita lambangkan dengan Y. Kalau komponen utama ini sebenarnya ketika kita membuat kombinasinya itu sebenarnya yang mungkin terjadi ada sebanyak P variabelnya juga. Jadi kalau variabel asalnya ada 10 ya, X-nya, maka Y-nya itu juga sebenarnya dibentuk maksimal sebanyak 10 juga. Nah, sekarang tujuannya itu apa? Jadi komponen utama itu kan tadi tujuannya adalah untuk mengkombinasikan beberapa variabel asal ya, menjadi suatu komponen. Tujuannya ada dua sebenarnya dari komponen utama itu. Satu, reduksi. Dua, menghilangkan korelasi yang tinggi antar variabel X-nya. Mengurangi ya. Nah, kalau untuk yang reduksi, tujuannya berarti kita awalnya 10 variabel, kita ingin menghasilkan jumlah variabel yang lebih sedikit dengan cara memilih jumlah komponen, menentukan jumlah komponen utama yang akan bisa menggantikan ke 10 variabel asal tersebut. Jadi dari 10 Y ini bisa saja saya hanya memilih 2 Y yang teratas. Ya, kenapa yang teratas nanti kita jelaskan. Nah, kalau tujuannya adalah kedua, kita ingin menghilangkan korelasi yang tinggi antar variabel asalnya. Ingat, karena analisis komponen utama ini hanya bisa dilakukan apabila variabel asalnya itu memiliki korelasi yang tinggi ya. Nah, otomatis kalau kita sudah mendapatkan komponen utama, antar Y1 sampai YP-nya itu dia akan saling independen hasilnya. Kalau tujuannya kita ingin menghilangkan multikolinearitasnya, maka kita akan menggunakan seluruh komponen utama dari 1 sampai P-nya. Ini kegunaannya di mana? Ini adalah kegunaannya biasanya menjadi salah satu solusi dalam pelanggaran asumsi korelasi yang tinggi ya. Jadi kan di dalam regresi itu ada asumsi tidak boleh terjadi multikolinearitas ya. Multikolinearitas antar X-nya. Ya. Nah, Y ini bisa menjadi variabel baru di dalam regresinya dengan keadaan antar variabel antar variabel Y-nya sudah saling independen ya. Nah, ini adalah variabel X-nya. Kalau dituliskan tadi seperti ini. Nah, varians covariance-nya kita kan sudah bahas ya di pertemuan sebelum UTS ya, itu di bab aljabar linier ya kalau nggak salah. Ketika variabel Y itu merupakan kombinasi linier dari variabel X, maka cara menghitung rata-ratanya kalian masih ingat dan menghitung variansnya ya kan. Kalau misalkan Y ini adalah AX, maka ekspektasi dari Y itu sama saja dengan ekspektasi dari AX ya. Kan gitu. Jadi rata-ratanya dari Y ini sama saja dengan A transpose rata-ratanya dari X ya. Rata-ratanya dari X. Atau kita bisa buat kalau misalkan ini adalah mau parameter, berarti rata-ratanya dari Y ini adalah A transpose mu dari X. Ya. Atau kalau dari sampel, berarti A transpose X bar. Vektor X barnya. Ya.
Jadi seperti itu. Lalu kalau covariance-nya, masih ingat juga kan? Berarti variance dari Y-nya, kalau dari sini ya, dari persamaan kombinasi linear ini, berarti A transpose dari variance-nya, kalau satu variabel kan, kita buatnya seperti ini ya. Atau kalau bukan perkalian matriks, ini seperti ini jadinya. Ini adalah konstanta. Tapi kalau jadi matriks, lengkapnya menjadi ini ya. Ini matriks variance covariance ya. Oke, yang ini. Lalu covariance-nya, ya covariance antara komponen utama satu dan komponen utama yang kedua, kalau kita ingin mencari nilai covariance-nya, tinggal A-nya ini, yang satu adalah miliknya komponen utama yang pertama, ini adalah milik komponen utama yang kita sandingkan ya. Nah, lalu tadi kan tujuan dari analisis komponen utama itu adalah untuk mereduksi variabel asal menjadi variabel yang lebih sedikit kan ya. Nah, untuk menentukan jumlah komponen utama yang akan kita analisis lebih lanjut lagi itu kita bisa dengan melakukan proporsi total varians populasi. Nah, kita akan ketemu lagi dengan istilah eigenvalue ya. Nah, jadi varians dari komponen utama ini sebenarnya nilainya akan sama dengan nilai eigenvalue ke I ya, akan sama dengan nilai eigenvalue I-nya. Jadi kalau kita ingin menghitung proporsi dari varians untuk setiap komponen utamanya, kita tinggal merasiokan antara eigenvalue yang komponen utama tersebut dengan total eigenvalue keseluruhan komponen utama tersebut. Ya, di mana K-nya itu 1 sampai P. Oke. Lalu korelasinya itu berarti ini. Eigenvalue dikalikan dengan eigenvektornya per akar eigenvalue dikalikan dari varians kakak ini varians variabel asalnya. Ya. Terus seperti ini. Ini kalau kita ingin mencari korelasi antara komponen utama dengan variabel asal. Ini untuk apa sih? Kita menghitung korelasi antara variabel komponen utama dengan variabel asalnya. Kita ingin melihat seberapa besarkah hubungan antara komponen utama yang dihasilkan dengan variabel asal yang dimilikinya. Semakin besar berarti komponen utama kita bagus ya, sudah mewakili dari variabel asal tadi. Nah, contohnya ini masih berbicara mengenai populasi ya. Misalkan kita memiliki 3 variabel, ya. 3 variabel ini adalah matriks variance covariance ya. Di mana eigenvalue pertamanya adalah 5,83. Jadi ingat syarat dari eigenvalue itu harus diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi eigenvalue yang pertama ini adalah harus yang paling besar, eigenvalue yang terakhir itu harus yang paling kecil. Eigenvalue yang dihasilkan ini adalah sebanyak ukuran matriks variance covariance-nya ya. Jadi kalau misalkan P-nya 10 ya berarti eigenvalue-nya ada 10. Oke. Nah, ini adalah eigenvektornya yang diperoleh dari masing-masing eigenvalue-nya ya, eigenvektornya. Nah, kita akan membuat komponen utamanya ya. Lalu dari komponen utama tersebut kita akan menghitung variansnya. Nah, jadi untuk menghitung varians komponen utama ini sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai dari nilai eigenvalue-nya ya. Nilai eigenvalue 5,83 berarti varians dari komponen utama yang pertama itu adalah 5,83. Atau kalau kita mau peroleh dari data asalnya seperti ini. Varians dari ini adalah A-nya. Y1 enggak ada ya persamaannya. Oh, ada di sini. Nah, kalau kita buatkan persamaannya nih, eigenvalue komponen utama itu sama dengan 0,383 X1
0,924 X2 plus 0 X3 ya. Sedangkan untuk Y2-nya adalah 0 X1 plus 0 X2 plus X3 atau kita tulis menjadi Y2 sama dengan X3. Lalu untuk komponen utama yang ketiga adalah 0,924 X1 plus 0,383 X2 plus 0 ya. Ini adalah persamaan komponen utama 1 dan komponen utama 2, komponen utama 3. Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa variabel komponen utama 2 ini hanya diwakili oleh variabel X3 ya. Jadi kalau kita memberikan nama yang baru untuk masing-masing komponen utama ini, yang untuk komponen utama 2 kita bisa namakan dengan variabel ketiga ya. Nah, jadi setelah kita membuat komponen utama itu, sebenarnya kita harus memberikan nama dari komponen utama yang kita hasilkan, seperti kata-kata cantik tadi yang sudah mewakili dari tipe hidung, tipe kulit, dan jenis rambutnya ya. Jadi katanya menjadi cantik untuk mewakili 3 variabelnya. Nah, sama juga seperti komponen utama yang kita tersusun dari variabel penelitian kita harus memberikan nama untuk komponen utama tersebut ya. Nah, dari persamaan komponen utama ini, kita tentunya ingin mencari berapakah nilai variansnya dari komponen utama. Ya, walaupun kita sudah tahu hasilnya itu akan sama saja dengan nilai eigenvalue satunya, yaitu 5,83. Jadi, varians dari komponen utama pertama itu adalah 5,83. Kalau kita totalin, totalnya itu adalah 8 ya. Total varians dari keseluruhannya itu adalah 8. Nah, kita sudah pernah membuktikan belum waktu di bab 2 bahwa total dari eigenvalue ini akan sama dengan total varians dari variabel asalnya, ada 8 ya. Jadi kalau kita mau mengecek apakah eigenvalue kita sudah benar atau tidak, kita cek dengan matriks varians covariance variabel asalnya, jumlahnya harus sama dengan total varians asalnya atau nilai trace-nya ya. Nah, ini kita bisa juga menghitung variansnya dari kombinasi linear tadi ya. Kalian boleh dengan cara langsung melihat eigenvalue-nya atau dengan penasaran nih, kalau saya masukkan nilai kombinasi linearnya, tadi kan ini dari kombinasi linear Y1 ya. Lalu kita masukkan nilai varian X1-nya, kita lihat dari matriks varians covariance, juga lihat dari matriks varians covariance ya. Kemudian nilainya sama, 5,83. Jadi mau memakai variabel asal ataupun langsung pakai eigenvalue, hasilnya akan sama ya. Nah, kita lihat covariance antara Y1 dengan Y2. Komponen 1 dan komponen 2 yang terbentuk nilai covariance-nya 0. Udah saling independen ya. Independen banget. Jadi kalau ini dimasukkan ke dalam regresi, misalkan awalnya kan regresinya itu adalah A plus BX ya. Ini untuk yang multiple regression-nya kalau kita uraikan menjadi B1 X1, B2 X2 ya, sampai dengan BP XP kan. Nah, awalnya antar X1 sampai XP ini misalkan terjadi multikolinearitas yang tinggi, maka setelah kita transformasi dengan komponen utama, nanti persamaannya kita gunakan yang Y1 gitu ya, B2, Y2 ya, sampai dengan BP, BP, YP. Y-nya ini adalah komponen utama ya, jangan ketukar sama regresinya. Lalu kalau kita ingin tahu korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel asalnya, ya kita bisa lihat nih. Nih, korelasinya untuk komponen utama dengan variabel pertama itu 0,925 kuat banget ya. Sedangkan untuk variabel kedua, komponen utama memiliki hubungan min 0,998 kuat juga tetapi hubungannya negatif. Ya. Nah, kemudian kita ingin melihat berapa proporsi total varians yang bisa dijelaskan oleh komponen utama. Kenapa selalu kita berbicara mengenai varians? Ingat ya, varians itu mewakili informasi ya. Kita ingin menghitung proporsi informasi yang diwakili oleh komponen utama dari seluruh informasi variabel asalnya ya. Yaitu 5,83/8, 0,73. Jadi komponen utama ini bisa menjelaskan variabel asal yaitu sebesar 73% saja ya. Nah, jadi kalau kita tujuannya untuk mereduksi variabel, apakah dengan satu komponen utama itu sudah cukup?
Nah, kalau di buku Johnson itu batas minimalnya adalah 80%. Jadi satu komponen ini belum cukup kalau dari contoh ini, harus kita tambah dengan komponen yang kedua. Nah, kalau kita hitung proporsi kumulatifnya, itu adalah 0,98. Oh, udah lebih dari 80%. Berarti kita dari tiga variabel asal harus menggunakan dua komponen utama untuk menggantikan tiga variabel asal tersebut. Dengan kondisi Y1 dan Y2 itu sudah saling bebas ya. Selain dari variabel dari matriks varians covariance variabel asal, komponen utama juga bisa dibentuk dari variabel asal yang sudah di standardize normal baku. Misalkan normal baku yang seperti persamaan yang bisa dilihat di samping ya. Z sama dengan X min mu per standar deviasinya. Itu adalah transformasinya. Nah, maka kita bisa menghitung komponen utamanya itu dari matriks variance covariance variabel Z ini, di mana matriks variance covariance itu akan sama dengan matriks korelasi dari variabel X itu ya. Sudah pernah dibuktikan ya waktu di materi aljabar linear juga. Nah, berikutnya berarti ketika kita menghitung nilai proporsinya itu akan sama saja dengan nilai eigenvalue dibagi dengan jumlah variabel asalnya. Ya, karena eigenvalue-nya itu sudah sebanyak totalnya adalah sebanyak variabel asalnya ya. Karena kan matriks korelasi diagonalnya nilainya satu semua ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah nilainya. Variance untuk variabel yang sudah distandardize itu nilainya adalah satu untuk setiap variabelnya ya. Karena rumusnya adalah seperti ini. Ya, otomatis dia akan sama dengan satu. Diperoleh nilai eigenvalue dari variabel asal dari matriks varian covariance ini adalah 100,16. Yang untuk eigenvalue yang kedua adalah 0,84. Ini adalah eigenvektor masing-masingnya, sehingga kalau dari variabel asal itu kombinasi linearnya itu adalah 0,04x1 plus 0,99x2 ya. Sedangkan untuk yang Y2 0,99x1 min 0,04x2. Oke, tapi kalau kita dapatkan dari matriks korelasi untuk yang variabel Z, maka Y1-nya sama saja dengan 0,707 Z1 plus 0,707 Z2, sedangkan untuk Y2-nya adalah 0,707 Z1 min 0,707 Z2 ya. Oke, ini perbedaan persamaannya karena asal dari matriks variance covariance-nya itu berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengembalikan dari variabel yang sudah ditransformasi itu ke variabel asalnya, ya tinggal kita masukkan tadi Z1 itu adalah X1 min mu1 per standar deviasinya. Ya, 1. Kemudian untuk yang Z2, ini X2 min mu2 per standar deviasinya. Ya, sehingga diperoleh nilainya seperti ini ya. Ini kan dibagi 10, ini jadi 0,0, ini dibagi 1, jadi sama aja tetap. Untuk yang Y2, sama, bisa dikembalikan seperti ini. Jadi kalau kita mau kembalikan persamaan yang hasil dari variabel yang sudah transformasi itu menjadi seperti ini hasilnya. Nah, proporsinya kita coba lihat kalau dari variabel asal, proporsinya kan seperti ini ya. Untuk komponen utama pertama 100,16 per 101, 0,992. Sedangkan kalau dari yang sudah distandardize, proporsi untuk komponen utama itu adalah 0,7. Nah, kira-kira mana yang akan kita pilih? Mau yang menggunakan variabel asal atau mau yang hasil standarisasi? Ya, kita lihat dari matriks variance covariance-nya.
Kenapa kita perlu melakukan transformasi Z? Karena di sini terdapat range yang besar antara varians variabel pertama dan varians variabel yang kedua ya. Untuk varians variabel yang pertama, variansnya adalah 1, untuk yang variabel kedua 100. Jadi jomplang ya. Sehingga kalau kita misalkan lakukan komponen utama atau analisis lanjutan, analisis kita itu akan didominasi oleh yang memiliki varians yang besar, oleh variabel kedua ya. Maka untuk menyeimbangkan eh, proporsi dari masing-masing variabel tersebut, lebih baik kita transformasi sehingga varians antar kedua variabel tersebut malah jadi sebanding ya, 1:1 dibandingkan 1:100. Sehingga jelas sekali nanti hasilnya perbedaannya. Kalau kita menggunakan variabel asal, komponen utama itu sudah bisa menjelaskan 99% dari total keseluruhan. Bisa jadi ini didominasi oleh variabel yang kedua tadi. Sedangkan kalau kita sudah transformasi, ternyata komponen utama ini bisa mewakili 70% saja dari seluruh total variabel asal yang kita miliki, yang sudah ditransformasi. Ya. Oke. Nah, ini untuk matriks variance covariance untuk yang ukurannya P kali P, sehingga kita akan mendapatkan nilai eigenvalue-nya juga sebanyak P ya. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai populasi, sekarang kita berbicara mengenai sampel ya. Ya, jadi persamaannya ya tinggal mengikuti saja bahwa datanya ini kita hasilkan dari data-data sampel untuk masing-masing variabelnya ya. Jadi tinggal mengubah parameter-parameter tadi menjadi estimatornya, yang tadinya mu menjadi x bar ya. Kemudian matriks variance covariance populasinya menjadi matriks variance covariance sampelnya. Korelasinya juga dari populasi menjadi sampel. Tapi persamaan kombinasi linearnya tetap sama ya. Kalau tadi X-nya yang untuk populasi kita gambarkan dengan huruf kapital besar, untuk yang ini kita gambarkan dengan huruf kecil. Oke, nah untuk komponen utamanya, untuk sampel boleh ditulis seperti ini, kita berikan cap untuk menandakan bahwa ini diperoleh dari sampel. Untuk penghitungan sampel variansnya ya sama ya, berarti untuk komponen utama itu variansnya merupakan nilai eigen value-nya ya, sama nih. Varians dari komponen utama pertama itu adalah eigenvalue 1 sampai ke P, itu berarti komponen utama yang ke P variansnya adalah eigenvalue ke P. Total sample variance ini sama tadi ya, penjumlahan dari eigenvalue atau sama juga dengan trace dari matriks variance covariance-nya ya. Trace-nya. Ini adalah korelasinya nih. Sekarang pakai R, kalau tadi pakai rho, untuk sampel pakai R, korelasi antara komponen pertama dengan variabel asalnya, menghitungnya seperti ini. Ya, sama. Nah, ini adalah kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Kita di sini memiliki variabelnya sebanyak 5 ya. Jadi ada variabel pertama, ini bisa dilihat di buku Johnson lengkapnya soalnya ya. Variabel pertama itu adalah tentang total population, kemudian ada tingkat profesional, kemudian persentase pekerja yang usianya lebih dari 16 tahun, kemudian persentase dari pegawai pemerintahan, dan median nilai rumah ya. Ini masing-masing satuannya ini dalam 100.000 dolar. Ini ribuan total population-nya. Ini adalah matriks variance covariance dari kelima variabel tersebut. Ukurannya adalah 5 kali 5 ya. Nah, kemudian kita dapatkan nilai eigenvektor dari masing-masing eigenvalue ya. Eigenvektornya. Untuk total bisa dilihat seperti ini. Ini adalah nilai eigenvalue-nya untuk komponen utama. Jadi ini komponen utama. Y cap 1 kalau ini adalah sampel. Ini Y cap 2. Y cap 3. Y cap 4 dan Y cap 5. Jadi kalau saya tuliskan Y cap 1 itu sama dengan min 0,039 total population ya. Atau saya tulis X1 plus 0,105
kali profession degree, atau saya tulis X2, dikurangi 0,492 employment age over 16 ya, pegawai yang lebih dari 16 tahun. Atau kita tulis X3, kemudian plus 0,863 X4, kemudian terakhir 0,009 X5 ya. Nah, ini adalah persamaan untuk komponen utama pertama. Yang kedua, ketiga, sampai kelimanya bisa kalian buat sendiri. Nah, jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa komponen utama yang terbentuk itu maksimal sebanyak variabel asalnya. Ini variabel asalnya ada 5, X1, X2, X3, X4, X5. Ada 5, sehingga Y-nya ada 5 juga. Nah, untuk komponen utama ini, dia memiliki nilai variansinya adalah 107,02. Untuk komponen utama yang kedua, variansinya 39,67. Sedangkan untuk komponen utama yang kelima, variansinya 0,15. Kalau saya hitung proporsinya, yang rumusnya tadi adalah lambda K per lambda 1, ya, dengan lambda K. Ini untuk komponen utama ini dia bisa menjelaskan 67,7% dari total keseluruhan varians. Nah, kalau komponen utama kedua, berapa kira-kira proporsinya ya? Kita kurangi aja 92 dikurangi 67, ada sekitar 20%-an ya proporsinya ya. Jadi kalau mau tahu proporsi untuk yang komponen utama kedua ya kita tinggal hitung 39,67 dibagi dengan total persentase variansnya ini berapa totalnya. Ya, atau kumulatifnya kalau kita menggunakan dua komponen utama itu 92,8%. Jadi kalau kita menggunakan dua komponen utama untuk menggantikan kelima variabel asal ini, kita sudah mewakili 92,8% informasi awalnya, sudah cukup ya. Jadi kalau tujuannya mereduksi variabel, dua komponen utama sudah cukup. Tidak perlu menggunakan 5 komponen utama. Gitu ya. Nah, untuk menentukan jumlah komponen utama itu bisa juga menggunakan scriptplot. Ini scriptplot namanya ya. Scriptplot ini nanti gunanya banyak untuk metode multivariat lainnya. Dia seperti apa cara membacanya? Ini adalah nilai eigenvalue-nya ya. Kemudian ini adalah urutan eigenvalue-nya. Eigenvalue yang komponen utama yang pertama dia ada di sini, tinggi. Untuk eigenvalue yang kedua ini adalah variansnya. Ya. Nah, kita menentukan jumlah komponen utama itu adalah di titik ketika variansnya itu kontribusinya sudah mulai mengecil ya. Atau kalau dari scriptplot ini mulai melandai. Ya. Kalau dari gambar ini sih saya akan menentukan 3 komponen utama ya karena ketika mulai keempat ini mulai melandai. Tapi kalau secara proporsi tadi dengan dua komponen utama itu sudah 90% ya. Nah, jadi tinggal kalian yang menentukan mau pakai 2 atau mau menggunakan 3 komponen utama, itu kembali lagi kepada para penelitinya ya. Nah, ini contoh lainnya ya tentang komponen utama. Di contoh 8.4 ini, misalkan kita ingin melihat ada hubungan antara ukuran dan bentuk dari gambar kura-kura, joliker, dan musimen ya. Lalu kita mengukur panjang karapesnya, lebarnya, dan tingginya ya. Panjang, lebar, dan tingginya kita ukur. Jadi ada 3 variabel. Kemudian diperolehlah datanya ada di tabel 6.9 ya. Kemudian kita menganjurkan untuk melakukan transformasi logaritmik untuk datanya tersebut ya. Kita transformasi terhadap data size dan ukuran tadi. Sehingga diperolehlah hasil natural logaritmenya itu rata-ratanya seperti ini dan nilai varians-kovariansnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita terapkan metode analisis komponen utama. Jadi analisis komponen utama itu kita mencari nilai eigenvalue dan eigenvektor, intinya seperti itu ya. Jadi persamaan kombinasi linear komponen utama itu terdiri dari eigenvektornya dikalikan dengan variabel asalnya.
Ini untuk komponen utama 1, komponen utama kedua, dan ini untuk komponen utama ketiga. Silakan kalian interpretasikan sesuai dengan contoh yang sebelumnya, bagaimana cara membaca ini variance-nya, eigenvalue, dan bagaimana cara membaca cumulative percentage of total variance-nya. Lalu berapa jumlah komponen utama yang akan kita pakai, boleh berdasarkan kumulatifnya, boleh juga berdasarkan nilai script plot-nya. Bagaimana menganalisisnya, silakan kalian terapkan sendiri ya. Kemudian di sampel juga bisa dilakukan standarisasi sama seperti populasi tadi ya, dimana nanti variance dari standarisasi itu akan sama dengan nilai korelasinya juga ya. Nah, jadi akan sama dengan nilai korelasinya. Oke. Nah, ini untuk persamaan dari kombinasi linear untuk komponen utama untuk dari data sampel. Saya pikir tidak perlu saya jelaskan ya. Kemudian syarat dari eigenvalue-nya tadi yang terbentuk, eigenvalue yang pertama itu harus yang paling besar ya, jadi harus diurutkan, di mana semakin ke bawah itu semakin mengecil eigenvalue-nya. Lalu ini adalah untuk menghitung proporsi varian sampel komponen utama dari data yang sudah distandarisasi. Pembaginya adalah P. Kenapa P? Karena total variansnya itu akan sebanyak jumlah variabel asalnya. Karena diagonalnya itu adalah satu semua. Ya, ini untuk data yang sudah distandarisasi. Oke, ini adalah contoh untuk kasus data yang sudah distandarisasi. Bisa kalian lihat sendiri ya. Variabelnya di sini ada 5. Oke, lihat. Ini matriks korelasi. Matriks korelasi merupakan matriks varians dari variabel yang sudah distandarisasi. Jadi kalau misalkan kita mengolah dengan R, itu kita bisa memilih. Kita mau memilih input datanya, matriks korelasinya, atau matriks varians kovariansnya. Kalau kita memilih matriks korelasi, berarti kita memilih data itu ditransformasi standarisasi baku ya. Nah, lalu kalau kita jumlahkan eigenvalue-nya, eigenvalue-nya itu kalau totalkan itu akan sebanyak variabel asalnya ya. Ini akan sama dengan 5. Nah, ini kalau ditotalin dia akan sebanyak variabel asalnya atau 5. Jadi silakan kalian buat persamaan dari masing-masing komponen utamanya. Seperti apa penulisannya ya. Oke, untuk menghitung proporsinya, kalau dengan dua komponen utama hasilnya adalah 77%. Silakan kalian interpretasikan apa maksudnya.